Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pemilih Prabu Muli. Berjumpa kembali di podcast KPU Kota Prabu Muli. Bincang santai terkait kepemiluan, politik dan demokrasi. Bersama saya Marjuan Syah, Ketua KPU Kota Prabu Muli. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang tamu, salah seorang ketua partai politik di Prabu Muli, partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang lalu. Ini saya panggilnya apa nih? Bapak, apa abang, apa? Biasanya kalau setiap parpol ini kan ada ininya ya, ada ciri khas panggilan. Kalau PKB itu kan identik dengan Jawa Timur, jadi Gus mungkin ya. Gus gitu. Jadi Gus Badai. Ya. Bukan Gus Rifki. Jadi kalau Pak Ketum PKB ini panggilannya Cak ya, atau Cak Imin. Saya pikir kalau di tingkat kabupaten kota panggilnya juga Cak gitu. boleh. Jadi Cak Badai. Cak Badai apa Gus Badai? Gus Badai. Gus Badai. Oke. Jadi hari ini kita kehadiran tamu Gus Badai, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa. Iya. Kota Prabu Muli. Jadi beliau salah seorang ketua parpol yang masih masuk kategori anak muda juga, tetapi saya yakin tidak asing bagi para aktivis, para anak muda, para politisi muda di Kota Prabu Muli dengan sosok Gus Badai. Mungkin secara singkat silakan Gus Badai bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih KPU atas inisiatif acara seperti ini, podcast seperti ini. Kami Partai Kebangkitan Bangsa mengalami regenerasi di akhir tahun 2021, tepatnya di bulan Juli, melalui musyawarah cabang dengan secara natural, dengan secara sangat baik meregenerasi kepengurusan hingga saya terpilih jadi ketua DPC PKB Kota Prabu Muli. Alhamdulillah DPC Kota Prabu Muli ini untuk sementara waktu sedang melaksanakan tugas-tugas dari DPP. Dalam hal ini untuk dapat sama rata secara administratif, legalitas dan segala macamnya, mencukupi segala persyaratan yang terkait dengan partai politik ke depan. Persiapan pemilu 2024 ya. Siap. Jadi kesekretariatan sudah 90% kita pindahkan. Alhamdulillah tadi karena bentuknya ada regenerasi dengan kepengurusan yang lama dan kader-kader yang lama masih terjaga dengan baik. Seperti itu informasinya. Oke, jadi Partai Kebangkitan Bangsa ini atau PKB Kota Prabu Muli ini baru saja selesai ya, regenerasi. Pergantian kepengurusan. Dan saat ini PKB ini didominasi oleh kepengurusan atau pengurus yang baru. Iya, betul sekali. Baru dan kayaknya ini anak muda nih, karena ketuanya anak muda. Mungkin silakan Gus Badai bisa sedikit perkenalkan dengan Sobat Pemilih Prabu Muli terkait apa sih program-program PKB, apa sih keinginan PKB menjelang atau untuk di pemilu 2024 mendatang. Nanti kita kasih kesempatan yang sama dengan semua partai politik yang lain. Jadi ada semangat baru ketika kami dinobatkan atau dipilih secara musyawarah sebagai ketua Dewan Pengurus Cabang. Jadi bagaimana sebisa mungkin mengembalikan kekuatan partai itu dari kader-kader. Jadi sebenarnya
terpilihnya saya sebagai ketua DPC itu melalui proses yang cukup antik, Pak. Karena di PKB ini ada sesuatu yang berbeda dengan partai lain. Ketika kita akan dicalonkan sebagai ketua DPC, itu kita harus mendapatkan restu dari para kiai. Karena PKB tidak bisa terlepas dari Betul sekali. Salah satu ormas terbesar di Iya. Indonesia ya. Jadi ketua yang lama itu 9 tahun menjadi ketua di PKB Kota Prabu Muli. Dan karena skenarionya Allah tadi, beliau agak sulit melepaskan partai ini karena beliau merasa membangun partai ini dalam 9 tahun itu dengan segala kemampuan yang beliau punya itu harus diregenerasikan ke orang yang tepat. 2 periode lah ya. Iya, jadi beberapa kali masuk nama kandidat karena DPP itu juga kepengurusan juga begitu menghargai kader yang telah membangun partai, jadi tetap rekomendasi ketua itu diutamakan. Jadi setelah dapat restu dari para kiai, ada 5 kiai yang harus tanda tangan di sana, Pak Gua. Terus ada 5 kiai juga harus mendapat paling tidak dalam hal ini pembicaraan persetujuan dari ketua lama, karena kita sifatnya musyawarah mufakat untuk memilih ketua itu tidak ada yang harus sampai voting atau pemilihan sampai gontok-gontokan itu. Jadi mengedepankan musyawarah. Jadi akhirnya dengan mulus dapat dipilih sebagai ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Prabu Muli. Dan apa yang menjadi hikmahnya, karena prosesnya adalah proses yang natural dan mudah dan juga tidak ada sama sekali crash atau gesekan, maka kader-kader yang lama itu semua bisa kita tarik untuk sama-sama yuk kita mulai lagi. Apa yang sudah baik kita teruskan, apa yang kurang atau yang memang harus digantikan ya kita perbarui, dibenahi dan seperti itu. Jadi kalau semangatnya ini, kalau kata anak-anak sekarang gaspol. Gaspol. Jadi di kepengurusan DPC sendiri SK sudah ditandatangani oleh ketum, sudah turun. Kita sudah melakukan musyawarah kerja tingkat wilayah itu di Linggau kemarin. Alhamdulillah sudah silaturahmi dengan DPC lain, juga memberikan semangat sendiri untuk ya paling tidak menjadikan DPC Kota Prabu Muli ini tidak harus terbesar tapi tercepat. Kami juga sudah punya jargon, kami akan menjadi partai yang tercepat. Kalau target perolehan kursi depan itu nanti saya jawab terakhir. jadi ada sedikit di grup itu, berpolitiklah dengan riang gembira. Itu yang dipesankan oleh Gus Muhaimin. Karena pemilu itu adalah pesta demokrasi. Jangan sampai ada. Pasti senang-senang ya. Masa pesta kok gontok-gontokan, gitu ya, ribut gitu ya. Jadi berpolitiklah dengan riang gembira. Apa yang bisa kita pahami dengan makna riang gembira kan gitu kan? Seperti mungkin seorang laki-laki yang bergembira gitu kan, bertemu dengan pujaan hati atau berbahagia gitu kan. Jadi kami mencoba melakukan itu. Ya mudah-mudahan diberi kemudahan gitu. Jadi PKB Prabu Muli ini sudah mempersiapkan segala halnya untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Ya. Baik itu dari segi administratif, kemudian kaderisasi, Iya. gitu ya, mengakomodasi Iya. semua kader-kader baik itu yang lama maupun yang baru. Iya. Tapi ada yang menarik dari PKB tadi disampaikan oleh Gus Badai, bahwa ternyata proses musyawarahnya itu mengedepankan musyawarah pertama. Kemudian yang kedua harus ada restu kiai-kiai. Wah, ini boleh tahu nggak nih kiai-kiainya, kiai siapa saja di Prabu Muli ini? Kalau untuk kiai-kiai itu ada Rois Am, ada Rois Surya, ada juga
ada 5, saya lupa itu ada 5, tapi semuanya adalah orang-orang yang ada di struktur NU, tingkat kota Prabu Muli, yang memang benar-benar mengantarkan kami. Jadi ibaratnya kami ini santri-santri yang dilepaskan untuk dihantarkan ke DPW, siap berdakwah di bidang politik. Iya, siap berdakwah di bidang politik, tepat sekali. Jadi ya saya merasa ada kehangatan di partai ini. Itu saya merasakan ada kenyamanan, mungkin karena hijabnya itu teduh, keteduhan, terus ada sesuatu yang beda, memang sesuatu yang beda. Dan ketika kami melakukan musyawarah itu ya lumayan haru biru juga, karena selama ini mungkin ketua lama itu juga sudah capek untuk mencari sosok seorang ketua baru di Prabu Muli gitu. Alhamdulillah ketemu dengan saya, dengan segala cara komunikasi, mengedepankan adab, mengedepankan bagaimana sih kalau bahasa kita Prabu Muli ngumbui, biar memang akhirnya rela kan itu kan, karena kerelaan ini perlu. Ketika sampai dalam politik ada masih menyangkut ketidakrelaan, nanti di belakang hari kita takut muncul masalah. Jadi kemenangan dalam pemilu atau pemilihan ke depan itu harus diawali dari dapat restu tadi. Iya, betul. Jadi jangan-jangan kalau nggak dapat restu bisa nggak dapat kursi. Ya, jadi kami juga banyak melihat ke belakang. Tujuannya adalah mencari di mana titik-titik kelemahan PKB dalam pemilu kemarin, gitu. Sehingga titik-titik kelemahan ini mudah-mudahan ke depan akan menjadi satu kekuatan tersendiri justru ke depannya untuk PKB. Kita tahu pasukan ibu-ibu, pasukan mama, pasukan milenial ini menjadi target seluruh partai politik. Jadi strategi seperti apa dan cara seperti apa yang akan masing-masing partai politik khususnya PKB lakukan, nanti akan kami kemas dalam satu strategi yang akan kami laksanakan. Kira-kira apa nih kemasan impian dan harapan yang ingin diberikan PKB untuk sobat pemilih Prabu Muli? Biar sobat pemilih mungkin bisa mempercayakan pilihannya dengan salah satunya partai politik PKB. Jadi PKB ini lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, lahir dari rahim perjuangan para kiai, itu yang pertama. Terus PKB ini dalam tata laksana administratifnya juga didukung oleh Bandung-Bandung. Ada Perempuan Bangsa, ada Gema Sabah, ada Garda Bangsa, ada juga Garda Tani, sehingga strategi-strategi jelas akan sangat bekerja sama dan bertaut dengan para Banom ini tadi, terutama nanti NU. Jadi kami sudah punya niat untuk menjadi anak yang merawat orang tua kami. Sudah tugas seorang anak merawat orang tua kami, dalam hal ini Nahdlatul Ulama, karena saya sudah baca literatur, baca sejarah, apapun alasannya, apapun latar belakangnya, maka Nahdlatul Ulama tidak bisa dipisahkan dari yang sudah melahirkan dan membesarkan di PKB. Iya. Terus dua target utama kami adalah tadi milenial dan pasukan mama. Karena kita melihat di 2024 katanya ada sekitar di atas 50% akan ada muncul pemilih-pemilih baru mungkin Pak Ketua. Nah, ini sangat menarik dan tantangan tersendiri buat saya pribadi juga. Karena saya ini sangat senang dengan pemberdayaan kaum milenial. Jadi saya pernah gagal tidak terpilih di KNPI kepada Ketua.
Oh, pernah yang ketua KMPI. Di musyawarah. Akhirnya Allah kasih jalan, gue jadi ketua pemuda Pancasila, walaupun katanya kesannya preman kan. Nah, jadi ya kami akan melakukan pendekatan yang sifatnya langsung memberikan manfaat. Apa sih pendekatan yang langsung memberikan manfaat? Mungkin ke depan akan ada event-event yang terkait dengan mungkin juga pertandingan ya, yang melihat langsung umur berapa yang akan kami libatkan untuk bisa kami langsung merangkul mereka untuk paling tidak mengenal dulu, setelah itu baru merasakan oh ini tepat untuk kami belajar dan menjadi kader di partai ini gitu. Nah, jadi kalau emak-emak jelas emak-emak ini kan nggak ribet sebenarnya. Itu yang penting kebutuhan pokok dapurnya terpenuhi. Nah itu jadi emak-emak ini, kami ada perempuan bangsa dan kami cukup terbantu dengan ekspresifnya emak-emak ini. Kalau kita ini dibilang ekspresif pasti kalah dengan emak-emak gitu. Yeah. Mereka masih bisa, ketika mereka sudah dapat restu dari suami, mungkin jam 11 malam mereka masih bisa berbicara tentang PKB gitu. Ya kan, ini luar biasa kan. Jadi militansi kami. Militansi dan sangat menyenangkan juga ketika bisa berkomunikasi dan menyampaikan, Bu Ibu, Mak-mak, ngapo kamu perlu berpolitik gitu loh. Ya deh. Ngapo lah sedikit banyak emak-emak tuh harus paham apa sih tujuannya adanya politik gitu. Jadi mereka pelan-pelan, Pak, wow ini mak mana Pak, wow ini mak mana. Ya aku bilang PKB ini karena belum ada kursi, agak sabar ya. Tapi agak sabar karena yo kita mencoba membangun ini setahap demi setahap. Yang kita tumbuhkan adalah rasa aja dulu gitu. Insya Allah kaki rezekinya datang. Jadi PKB mendukung dan mendorong penuh untuk kaum perempuan terjun di dunia politik. Iya, ya. Dengan syarat harus persetujuan suami. Jadi kalau pemerintah melalui penyelenggara pemilu ya KPU itu mensyaratkan minimal 30%, mungkin PKB lebih daripada 30%. Insya Allah. Jadi coba nanya-nanya ke kawan-kawan yang memang sudah lebih dahulu ada di partai politik dan memang mengurusi administratif di partai politik. Jadi jangan sampai kalau keteteran itu, kalau misalnya 1 sampai 90 persiapan kita baru 10 gitu. Kalau bisa persiapan kita sudah 80, walaupun harus keteteran ya tinggal 20 lagi kan. Jadi bisa menikmati prosesnya, karena kalau kita tergopo-gopo terus hasilnya pasti tidak bagus, tidak maksimal. Jadi kami berusaha, saya udah pesan dengan admin di sekretariat, jangan biarkan sekretariat ini sempat sepi dalam waktu 2 hari. Saya kepengen walaupun cuma ada kopi, ada gorengan, disinilah wadah kita untuk saling bertukar dan mencari juga berkomunikasi tentang seputar informasi partai politik. Jadi selain jadi sekretariat atau kantor, jadi rumah politiknya bagi PKB. Betul sekali. Itu yang kami coba, insya Allah bisa istiqomah kami laksanakan sampai di 2024 dan ke depan. Jadi PKB sekarang sudah mulai mempersiapkan calon-calon perempuannya ya. Iya, untuk alhamdulillah ikut kontestasi di pemilu 2024. Sobat pemilih Prabu Muli yang kami banggakan, jadi saat ini sudah kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 itu sudah diputuskan. Iya. Akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi tahapan penyelenggaraan itu selama 20 bulan sebelum hari pencoblosan, yang kemungkinan akan kita mulai di bulan Juni Juni tahun 2022 ini. Jadi kira-kira selain tadi sudah disampaikan secara administratif sudah dipersiapkan, kaderisasi sudah dipersiapkan, kira-kira apa lagi nih yang sudah mulai dicanangkan oleh PKB untuk kemudian benar-benar dikatakan PKB siap untuk mengikuti semua tahapan pemilu dan
pemilihan 2024. Bahkan selang 9 bulan setelah penyelenggaraan pemilu di 14 Februari 2024 akan kita lanjutkan dengan penyelenggaraan pemilihan serentak di tanggal 27 November. Artinya semua partai politik saat ini punya kesempatan yang sama untuk kemudian memajukan, mendorong kader-kader terbaiknya untuk ikut di kontestasi pemilihan serentak atau pilkada. Ya, kami mencoba menjual hal nyata. Jelas menjual ini kami harus membrand masing-masing dari kami, terutama PKB-nya itu dengan yang berbeda. Jadi saya sebagai ketua, sekretaris, terus bendahara, wakil-wakil ketua, mungkin ketua-ketua PAC itu harus mempunyai satu brand bagi masing-masing dirinya, sehingga ketika dibawa dalam satu rumah DPC akan memberikan impact ke masing-masing. Karena kita paham bahwa insya Allah orang-orang yang ada di kepengurusan mungkin juga akan menjadi caleg-caleg, calon-calon legislatif. Nah, meracik dan merumuskan ini ya perlahan-lahan coba kami, ibaratnya makanan itu komposisinya sudah mulai dimasukkan. Itu. Ya kami mencoba juga memberikan informasi seluas-luasnya kepada politikus atau warga Kota Prabu Muli yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk tahu ramuan apa sih yang disiapkan oleh PKB untuk menghadapi 2024 ini, kontestasi ini. Jadi sehingga kami juga masih sangat optimis jadi ke depan melihat walaupun kami sadar di 2019 belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mewakili mereka di DPRD Kota Prabu Muli, tapi kami yakin dengan kita membrand seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, membrand diri kita dengan satu tadi saya sudah membrand diri saya dengan satu jargon good badai. Good badai. Jadi badai baik sebenarnya. Tapi saya bikin good badai. Dan ini sudah mulai saya coba untuk baik dalam keseharian, baik dalam profesi, baik dalam seorang anak muda ke yang lebih tua, baik dalam sebagai ketua ormas, baik dalam ketua partai. Dan itu juga karena komunikasi begitu baik dengan NU, dengan PCNU, sekarang makin memberikan keyakinan dalam diri bahwa yuk ini kita berpolitik yang baik, berpolitik yang sehat, berpolitik yang benar, ya pakai cara-cara yang memang sudah diatur oleh undang-undang, insya Allah hasilnya akan baik. Saya yakin itu dengan dukungan dari para kiai dan sepuh-sepuh PKB. Jadi dalam arti lain PKB juga siap mendukung untuk suksesnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2020. Insya Allah pasti karena itu bagian dari amanat undang-undang. Terutama kepada KPU kami. Karena bicara sukses pemilu itu tidak cukup hanya sukses di penyelenggaranya saja. Betul. Tetapi juga harus sukses di pesertanya. Betul. Maupun di pemilihnya. Betul. Artinya di penyelenggara pemilu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, itu bisa menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Betul. Kemudian peserta pemilu, partai politik atau calon itu juga mengikuti proses dan tahapan pemilihan dengan baik sesuai aturan juga. Nah demikian juga pemilih dengan partisipasi yang harapannya juga bisa tinggi ya ke depan dan berkualitas tentunya. Artinya kita berharap untuk pemilihan dan pemilu ke depan itu tidak hanya tingkat partisipasi angka yang tinggi,
tapi kualitas demokrasinya Betul, juga betul. Semakin membaik gitu ya untuk di Prabu Muli. Kami juga dari PKB sangat berkeyakinan dalam hal itu karena kebetulan Pak Ketua ini juga satu generasi dari kami. Mudah-mudahan kita punya semangat itu, Pak Ketua. Betul. Artinya kolaborasi itu penting. Penting, gitu. sangat penting, sangat penting. Antara penyelenggara maupun Sangat partai penting. politik. Sangat penting. Jadi sobat pemilih Prabu Muli yang kami banggakan, jadi kami sempat bincang-bincang ya bahwa antara penyelenggara dengan peserta pemilu itu harus punya cara pandang ya, paradigma yang mungkin bukan baru ya, Betul. tetapi meluruskan paradigma yang mungkin selama ini kurang tepat. Betul. Yaitu harus ada kedekatan yang sama. Iya. Nah, jadi kami di KPU selaku salah satu penyelenggara pemilu ini akan membangun kedekatan yang sama dengan semua partai politik, dengan semua calon agar dengan harapan agar penyelenggaraan pemilu pemilihan serentak 2024 itu benar-benar sukses kita selenggarakan. Betul. Setuju? Setuju, sangat Pak setuju. Ketua? Sangat setuju. Sangat setuju. Yuk mari masyarakat Prabu Muli jangan menolak dengan politik gitu. Kita harus mulai membuka diri, melek politik ya. Kita perbaiki karena apa? Dengan politik inilah kita bisa membuat nanti ke depan kota Prabu Muli ini dibangun, dijalankan, terus dikelola dengan sebaik-baiknya gitu. Karena hakikat tujuan dari politik itu sebenarnya kesejahteraan. Betul sekali. Itu yang kami sampaikan dengan emak-emak sebenarnya. Karena tidak ada sedikit pun ini efek dari politik, efek dari berdemokrasi itu yang kemudian tidak berdampak pada persoalan Betul sekali. ekonomi kehidupan Betul masyarakat sekali. kita ya. Gitu. Cabai hari ini naik seandainya itu juga dampak dari Ibu naik ojek hari ini harganya lebih murah dari kemarin juga dampak dari politik. Ya. Jalan berlubang dampak dari politik. Itu yang kita mulai coba berikan pengertian kepada ibu-ibu. Itu Bu. Jadi setiap kita tidak bisa lepas dari yang namanya politik di negara berdemokrasi. Iya. Menarik Pak Ketua. Terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini juga kami sangat apresiasi. Karena terus terang tadi jangan sampai antara penyelenggara dengan peserta seperti ada sekat gitu. Seperti ada sekat. Walaupun memang harus ada batasan-batasan karena kita diatur oleh aturan yang cukup saklek. Kalau kami di penyelenggara itu dibatasi dengan etik. Etik. Ada kode etiknya ya. Nah, jadi tapi untuk sebagai sarana informasi, sebagai rumahnya partai dalam hal ini penyelenggara, mestinya memang kami berharap Pak Ketua bisa mengkreatnya bagaimana sering terjadi silaturahmi gitu. Jadi suasananya sangat informatif gitu. Jadi kami juga mengundang ya para politisi-politisi partai politik lain untuk nanti bisa bersama-sama ya. Kami sebagai penyelenggara maupun peserta partai politik kita kolaborasi bersama untuk mensukseskan pemilu pemilihan serentak 2024. Artinya kita berharap bahwa di penyelenggaraan pemilu ke depan itu benar-benar bisa menghasilkan keterpilihan yang berkualitas. Jadi terpilih yang terbaik gitu ya, dari yang baik dengan proses yang baik juga, yang demokratis, yang akuntabel gitu ya. Kalau bahasa penyelenggara itu yang berintegritas. Yes. Artinya bukan karena keterpilihan karena faktor money politik, karena isu sara, hoax gitu ya, kemudian black campaign gitu, maupun yang politik-politik yang tidak etis tidak baik gitu. Harus terjadi sinkron, jadi antara penyelenggara, peserta dengan masyarakat sebagai pemilih langsung itu benar-benar memahami bahwa dengan politik yang baik, dengan kita mulai paham yang mana hoax ya kan, yang mana ujaran kebencian, yang mana sara, yakinlah bahwa akan terpilih orang-orang yang memang
terbaik dari yang baik tadi. Pastikan. Setuju nggak kalau seandainya jangan ada lagi cebong kampret di depan? Ya, kadang-kadang kan itu tadi netizen ini kan luar biasa. Iya. Netizen, terus orang-orang yang berada di bawah yang menggunakan jarinya untuk mengakses segala macam ini kan mengerikan kalau kita lihat sekarang. Cuma kita nggak bisa menghindar dari itu. Berpolitik dengan menghalalkan segala Iya, cara. kita nggak bisa menghindar dari itu. Jadi ya ada waktu untuk kita partai politik, terutama kami partai politik, untuk membentuk barisan pejuang partai politik yang kami sekarang lagi pegang, itu menjadi partai politik yang paham hal-hal seperti itu, yang tidak anti dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi mulai pendidikan kepada para kader, ibu-ibu tadi, Bu ini hoak loh Bu, ini jangan dipakai lagi Bu, yang cara-cara ini kayaknya agak nyinggung-nyinggung ras yang mano gitu kan. Nah ini yang harus kita coba mulai pelan-pelan tunjukkan ke mereka bahwa saya coba menyampaikan ketika kita mengedepankan adab, maka insya Allah kita akan menjadi partai politik yang dihormati, disegani. Artinya proses pendidikan politik bagi PKB itu harus gitu. Harus. Jadi kita coba mengajak kader-kader kita, anggota-anggota kita untuk coba memahami bahwa yuk agama mengajarkan kedepankan adab, kedepankan sopan santun, kedepankan cara-cara yang baik untuk segala hal, termasuk juga berpolitik. Nah, itu yang selalu setiap rapat, entah mingguan, bulanan, selalu saya sebagai ketua camkan gitu. Perkenalkan hal-hal baik kepada masyarakat tentang PKB. Paling tidak dimulai dari diri kita masing-masing. Itu. Mungkin sekarang PKB belum bisa menjadi kepercayaan masyarakat, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Belum. Jadi kami yakin ke depan dengan usaha, dengan mengedepankan tadi politik yang riang gembira, adab sebagai cara utama untuk memperkenalkan partai ini, juga menghormati para kiai sebagai junjungan kita, ulama dan umaroh kita lindungi, kita berikan perlindungan dalam hal ini, kita hormati benar-benar. Insya Allah kami yakin PKB akan kembali lagi kepada, khususnya di Prabu Muli, akan kembali lagi kepada masa kejayaannya, atau kami akan menciptakan masa kejayaan baru bagi PKB di Kota Prabu Muli. Dan PKB mengajak semua parpol untuk berpolitik dengan santun tadi itu, dan menjauhi aturan-aturan politik yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang dan peraturan. Kalau melihat 2019 kita ngeri ya Pak ya. Iya. Satu rumah aja bisa beda pilihan gitu ya. Nah kau kampret, nah ini cebong ada ya kan. Dikooptasi gitu ya, dikotak-kotakan satu sama lain. Dan kita berharap di pemilu ke depan tidak terjadi lagi. Terutama di Kota Prabu Muli. Tapi kita bersyukur di setiap kali pesta demokrasi di Prabu Muli cukup kondusif ya. Dan kita juga bersyukur, kami di penyelenggara bersyukur di terakhir penyelenggaraan pemilu 2019 tingkat partisipasi pemilihnya itu meningkat. Jadi dari target 77,5%, kita bisa mencapai target di pemilu 2019 itu tingkat partisipasinya di angka 82%. Kita berharap di pemilu ke depan bisa meningkat. Mungkin 85-90%. Wah itu prestasi tersendiri. Tapi yang paling penting lagi bukan tingkat partisipasi dalam angka seperti saya sebutkan tadi, tetapi tingkat kualitas demokrasinya. Tapi kita berharap bahwa sobat pemilih Prabu Muli datang ke TPS itu bukan karena faktor-faktor yang tidak baik dalam berdemokrasi, tetapi karena faktor kesadaran berdemokrasi yang tinggi. Itu kalau di partai politik tadi sudah disampaikan bahwa PKB mendukung terus bahwa pendidikan politik itu harus dilaksanakan. Kalau kami di penyelenggara, pendidikan pemilih juga terus harus dilakukan, meskipun tidak dalam rangka atau dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi hari ini sobat pemilih Prabu Muli sekalian, kami di KPU Kota Prabu Muli sejak pasca pemilu 2019
kita sudah terus melaksanakan pendidikan pemilih. Iya. Nah, salah satunya melalui program Sekolah Demokrasi. Betul, betul. Kemudian kita beberapa waktu yang lalu juga sudah meluncing salah satu aplikasi pendidikan pemilih bagi pelajar, mahasiswa dan anak muda yang kami beri nama aplikasinya itu prabumulihmemilih.com. Oke. Jadi sarana pendidikan untuk berdemokrasi bagi anak muda. Kita berharap juga di partai politik, tidak hanya PKB, tapi partai politik manapun yang nantinya akan menjadi peserta pemilu di tahun 2024 juga akan terus melakukan proses pendidikan politik. Betul. Baik menjelang atau dalam tahapan pemilu maupun sesudah tahapan pemilu. Ya, kita optimis ketika komunikasi antara penyelenggara dengan peserta pemilu ini terjalin seperti ini, hal-hal yang Pak Ketua sampaikan tadi itu akan semakin bisa kita kontrol, akan semakin bisa kita perkecil atau kita tekan. Terutama yang kita takutkan adalah berdemokrasi dengan cara-cara yang akhirnya anarkis gitu. Seolah-olah menyampaikan itu adalah aspirasi mereka tapi ternyata memaksakan, kan seperti itu. Nah ini tadi alhamdulillah Prabu Muli ini sendiri bisa kita lihat masyarakatnya, kulturnya itu tidak terlalu tidak terlalu mudah terpancing dengan hal-hal seperti itu. Cukup memang di medsosnya kita lihat sekarang sudah waktu 2019 cukup terpengaruh gitu. Tapi untuk terjadinya gesekan yang langsung atau lebih ke hal-hal yang sangat kita takutkan itu tidak terjadi. Nah, ke depan ini bukan hanya tidak terjadi, cuma tidak lagi terpikir kalau bisa. Betul. Nah itu, jadi memang benar-benar tadi ini 2024 nih harus secara ini Prabu Muli ini ke depan 5 tahun ke depan nih memang butuh orang-orang yang benar nih, benar butuh orang yang baik nih dalam baik di legislatif maupun nanti untuk kepala daerah, di eksekutif. Jadi aku sebagai anak muda, aku sebagai emak-emak sudah mulai memframe diri bagaimana nih mengatasi money politik, bagaimana mengatasi hoak, bagaimana kita membentengi diri kita. Janganlah terpengaruh dengan sekian ratus ribu yang kita terima pada hari itu, ternyata kita mengorbankan politik kita selama 5 tahun ke depan. Nah, ayo Pak Ketua, kita sama-sama, kami sebagai peserta juga ngeri kalau kos politik itu terlalu tinggi. Apalagi yang mesti kita berikan kepada masyarakat sebagai kinerja kita, sedangkan amanah itu diberikan masyarakat sebagai tuntutan bahwa kita harus mengabdi kepada mereka, seperti itu, memberikan kinerja yang bagus kepada mereka. Nah, sehingga yuk mata masyarakat pelan-pelan akan melek matanya, akan melek politik, akan melek oh ini tidak bagus ya, atau banyaklah yang di lapangan cerita-cerita terutama tentang money politik dan segala macam. Kita berharap masyarakat akan semakin cerdas saja, akan semakin pintar dalam menentukan pilihan politiknya ke depan itu. Jadi tidak menghalalkan segala cara, Tidak menghalalkan segala cara. money politik. Betul. Kalau keterpilihan seseorang calon karena politik uang, itu kapan lagi dia akan memikirkan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Menakutkan itu sebenarnya. Ini luar biasa visi atau misi salah satu ketua partai politik yang relatif masih muda, ingin bahwa demokrasi di Prabu Muli ini semakin baik ke depan. Iya. Kami punya ini juga, coba akan mengkombinasi tadi melalui saran, melalui masukan, melalui ilmiah juga. Coba kita akan rumuskan, mungkinkah politik ini tanpa money politik gitu. Kalau kos politik kan jelas. Kalau kos politik jelas. Cak manolah kita nak memperkenalkan diri kita kalau tidak menggunakan biaya kan begitu. Tapi kan yang money politik ini
ya kalau sampai harus jual rumah, jual apa segala macam untuk ini kan tidak tepat gitu kan. Dan ya kerjanya tadi juga pasti tidak. Nah ini yang coba kami racik khususnya di PKB. Yuk kita dengan kemampuan, ya mungkin secara kemampuan kita mampu untuk melakukan hal itu, tapi kan kita tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan sesuatu tendensi yang bagus kepada masyarakat gitu loh. Ketika kita menawarkan ambil duit tempat aku ya, nah itu. Nah, jadi tendensinya adalah masyarakat memahami bahwa kader-kader PKB yang mencalekkan dirinya ini adalah orang-orang yang memang nantinya tepat untuk membawa aspirasi, membawa pemikiran, membawa harapan mereka di DPR, memberikan harapan yang lebih baik untuk masyarakat. Betul. Dan PKB terbuka untuk tokoh dan masyarakat umum untuk mencalonkan diri melalui PKB. Iya, betul sekali. Jadi kalau ada partai lain juga yang mau lompat ke kita jadi terbuka juga untuk siapa tahu lah bosen di sana kan, pengen berwarna baru gitu. Ingin suasana baru, kedua ya kita sangat terbuka gitu kan. Kalau kami penyelenggara terbuka untuk masyarakat Prabu Muli yang ingin ikut berpartisipasi tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga bisa menjadi penyelenggara, baik itu tingkat PPK, PPS maupun KPPS. Atau bahkan kita juga membuka ruang dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat Prabu Muli, baik itu komunitas, anak muda, ibu-ibu juga boleh, untuk kemudian membuat satu komunitas pengawasan pemilu lah begitu ya. Artinya bersama-sama juga untuk mensukseskan pemilu. Bahwa pemilu ini penting, menjadi agenda demokrasi rutin 5 tahunan, harus kita kawal dengan sebaik-baiknya untuk ya minimal untuk Prabu Muli yang lebih baik 5 tahun ke depan gitu ya. Itu harapan kita. Betul sekali. Masih ada sampai Februari pas, jadi sekitar 2 tahun kalau untuk kami, bukan di luar tahapan. Jadi kami ingin terus bergulir secara konstan, istiqomah. Saya cuma punya prinsip, kalau kita bergerak kita harus lebih cepat. Mungkin kita belum bisa jadi yang terbesar, tapi yakinlah kita bisa jadi yang tercepat. Itu dengan target 3 besar. Dengan target 3 besar. Dan itu juga sudah kami sampaikan ke DPP, karena masa jadi ketua partai nggak bisa kasih target kan, seperti itu. Jadi kami aja di KPU punya target. Nah itu, jadi kami melalui podcast ini ya membuka tadi seluas-luasnya. Paling tidak kenali dulu kami, itu kenali Partai Kebangkitan Bangsa ini, partai latar belakangnya seperti apa, berdirinya kapan gitu, yang dasar-dasar dulu kan, sehingga menumbuhkan rasa cinta. Setelah kenal maka sayang, kalau sayang bisa cinta kan. Nah itu kira-kira filosofinya. Jadi tahapan-tahapan ini kami nikmati sebagai satu proses yang harus kami jalani, sehingga ke depan mudah-mudahan PKB akan lebih mudah melangkah mewujudkan ikhtiar-ikhtiar ini sebagai satu usaha menjadikan PKB tadi partai minimal 3 besar di Kota Prabu Muli. Oke, terima kasih Gus Badai. Good badai gitu badai. Ya. Walaupun istilahnya kata badai itu kan sedikit negatif ya. Biasanya kalau badai itu suka menyapu bersih. Gitu ya. Setiap kedatangan badai itu menyapu semua apa yang ada di depan. Tapi harapannya badai yang satu ini menyapu hal-hal baik, kultur atau kebiasaan berpolitik yang tidak baik begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Ya, terima kasih banyak Gus Badai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat pemilih Prabu Muli. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang cukup bagi sobat pemilih terkait salah satu partai politik peserta pemilu 2019 yang insya Allah akan kembali menjadi peserta pemilu di tahun 2024 mendatang.
Jadi pilihan tetap ada di sobat pemilih sekalian untuk menentukan apakah akan bergabung di PKB atau di partai politik lain, atau akan menjatuhkan pilihannya kepada caleg-caleg atau calon yang ada dari PKB atau dari partai-partai politik lainnya. Sekali lagi terima kasih Gus Badai, terima kasih Ketua, kesediaannya hadir, jangan bosan-bosan diri. Kapan-kapan bisa mengundang kami bincang-bincang bareng dengan PKB. Boleh. Jadi sobat pemilih sekalian, hari ini yang pertama kita mengundang salah satu partai politik, kebetulan yang kita undang nomor urut 1 begitu ya dari pemilu 2019. Untuk selanjutnya kita akan mengundang juga partai-partai politik lain untuk bisa bincang-bincang bersama dengan kami KPU, salah satu penyelenggara pemilu, dengan harapan bahwa kami KPU selaku penyelenggara maupun partai politik selaku peserta pemilu ke depan itu bisa berkolaborasi bersama ya, ikut turut bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Demikian sobat pemilih Prabu Muli sekalian, salam sehat, salam semangat, sukses untuk pemilu serentak 2024. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para masyarakat pemilih politik Kota Prabu Muli, saksikan dan tonton channel YouTube KPU Kota Prabu Muli. Jangan lupa di likes and subscribe. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.